Oke, baik kakak-kakak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak peserta PKG PJOK 2024 Kota Binjai yang masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Saya di sini sebagai fasilitator mengucapkan ya selamat siang pada kakak-kakak yang telah hadir. Saya mengapresiasi kegiatan kakak-kakak yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan kakak-kakak seperti biasa ya kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bermanfaat untuk kita ke depan nantinya. Untuk itu kepada Kak Didi saya minta dengan segala hormat untuk membawakan doa kepada rekan-rekan kita ya, dan kita semua agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kak Didi saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Kak Didi. Ya, terima kasih Kak Peggy. Baik, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan apa nanti yang disampaikan oleh fasilitator dapat kita aplikasikan untuk kedepannya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Didi yang telah membawakan doa kepada kita semua. Semoga dengan apa yang kita harapkan, kita doakan terwujud dan kita dapat aplikasikan ke dalam kegiatan pembelajaran kita setiap harinya. Baik kakak-kakak, saya akan men-share screen dulu kegiatan-kegiatan kita pada siang hari ini. Nampak kakak-kakak? Belum. Belum. Belum ya? Oke. Belum juga ya, ntar kak ya. Jaringan juga ini kak kayaknya. Bisa men-share screen. Masih belum bisa, ntar ya kak, sabar. Udah nampak. Udah nampak kak? Oh, ntar kak. Matikan pula lagi. Ini nggak nampak kok. Belum nampak di tempat saya. Ntar ya kak, saya share screen ulang. Hari ini kita lebih banyak berdiskusi ya kakak-kakak. Berdiskusi kemudian kita memberikan tanggapan seperti kemarin ya kakak-kakak. Mengerjakan LK yang akan nanti saya bagikan di grup atau di kolom chat ya. Nampak kak? Belum? Belum Kak, belum.
Kak, sabar. Oke, kayaknya sudah nampak nih. Belum nampak, Kak? Udah, Kak. Udah Kak, udah. Oke, baik. Terima kasih pada kakak-kakak yang masih tetap fokus dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Di sini saya mengucapkan dulu salam dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, kita kembali di ruang virtual ya kakak-kakak tatap maya 11 terkait dengan modul 2.1 penyajian gerak. Nah, di sini seperti biasa ya kakak-kakak, untuk kegiatan kita yang sudah kita lakukan terkait dengan kesepakatan bersama ya kakak-kakak, di mana kita pada kegiatan sesi kali ini tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah kesepakatan bersama yang sudah kita buat agar tercipta dan kegiatan kita dengan baik dan lancar tanpa terkendala apapun. Baik kakak-kakak, hari ini kita masuk di modul 2.1 ya kakak-kakak, terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini nanti ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi kita kali ini. Nah, di mana pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama 2 JP ya kakak-kakak. Jadi 90 menit kita akan melakukan di ruang virtual kita ini. Baik kakak-kakak. Nah, adapun agenda ataupun kegiatan kita pada siang hari ini ya. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, kakak-kakak, itu adalah tujuan kita pada sesi kali ini ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus tetap semangat ya dalam mengikuti tujuan kita pada kali ini. Baik, adapun agenda kita pada sesi kali ini yang pertama adalah kakak-kakak berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. 3, refleksi. Nah, ini adalah agenda kita pada sesi kita kali ini ya kakak-kakak. Di sini nanti kita lebih banyak berdiskusi ya kakak-kakak. Kemudian kita juga harus memberikan tanggapan terkait dengan apa yang nanti disajikan oleh kelompok yang akan menyajikan kegiatan kita pada kali ini. Baik, lanjut ya. Nah, kita sebelum masuk ke materi ya, kita akan mereview kembali ya kakak-kakak terkait dengan materi yang lalu-lalu ya, P1 dan P2, di mana P1 itu ya kalau kakak-kakak masih ingat terkait dengan 9 aspek ya kakak-kakak. Ada yang masih ingat kakak-kakak terkait dengan 9 aspek kemarin? Izin kakak-kakak, Kak Susi, apa masih ingat terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan kemarin? Terkait dengan 9 aspek dan 4 kriteria yang sudah kita lakukan. Izin Kak? Kasih tanggapan.
Ayo Kak, Kak Susi. Ya Kak, Ya, agak-agak dibantu ya kan. Ada 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. ya. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Ya, Yang keempat, pemrogesan dan tahapan konten. ya. Yang Nah, kelima, Kak. penjelasan dan demonstrasi. Ya, Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. 8, penilaian dan evaluasi. 9, keselamatan. oke, baik. Kalau gerakannya kira-kira dari kakak-kakak yang lain masih ingat untuk 9 aspek tersebut? Izin kakak-kakak, Kak Didi, untuk tujuan pembelajaran masih ingat Kak Didi? Open mic, open cam. Silakan Kak Didi. Bagaimana gerakan tujuan pembelajaran Kak Didi? Kalau tujuan pembelajaran, ini ya Kak Peggy. Gimana Kak? Masih belum nampak tempat saya Kak. Gimana Kak? Sudah nampak? Ya, oke Kak. Nampak Kak? Gimana tujuan pembelajaran Kak? Tujuan pembelajaran. Iya, benar sekali Kak Didi. Oke, untuk yang kedua, Kak Nikolas. Keterlibatan siswa aktif gimana Kak Nikolas? Izin Kak Nikolas. Izin lupa Kak. Iya. Gimana nih Kak Nikolas? Terbagi 3 fokusnya Kak. Oke. Jadi keterlibatan aktif seperti ini ya Kak. Oke. Kita rangkul, kita kasih jempol. Oke, itu dia untuk keterlibatan aktif. Untuk berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kak Mutiara, izin Kak Mutiara. Kak Mutiara, izin untuk materi yang berdiferensiasi Kak Mutiara. Bapak, Ya, gimana Kak gerakannya Kakak? Lupa, Kak. Ya, seperti ini Kak ya, naik turun. Oke, inilah dia. Jadi kita Siap, Kak. harus mengingat. Karena ini yang mau kita Iya, terapkan siap, kepada siap, peserta Kak. kita. Oke ya. Oke. Siap. Yang keempat, adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Kak Riko, izin Kak Riko. Masih ingat Kak Riko terhadap yang nomor 4 ini Kak, adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Bagaimana gerakannya Kak Riko? Kak Peggy? Oh, di jalan ini Kak. Iya. Oke. Apa Untuk tadi? gerakan pemrogesan dan pentahapan konten Kak. Dari 9 aspek Kak. Oh. Yang gini ya? Masih ingat Kak gerakannya? Gimana Kak? Mana ini? Aduh. Seperti ini Kak. Ya. Iya, yang gini kan? Oke, seperti ini. Ya. Oke, Ya. baik ya Kakak-kakak. Jalan, ya. Lanjut untuk yang kedua, penilaian dan evaluasi penjelasan dan demonstrasi keterampilan oke. Kemudian umpan balik ya kakak-kakak, umpan balik ini seperti ini, umpan balik. Kemudian yang ketujuh apa Kak? Penilaian dan evaluasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan. Nah, ini adalah 9 aspek yang harus kita terapkan kepada peserta didik untuk
agar peserta didik atau kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ya Kakak, sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Ya, jadi ada 9 aspek pembelajaran. Kemudian masuk ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah apa Kakak? Kalau masih ingat, kriteria pembelajaran aktif. Ya kan Kakak-kakak? Kriteria pembelajaran aktif, di mana ada gerakan-gerakan yang sudah kita praktikkan kemarin. Yang pertama adalah berpotensi. Masih ingat kakak-kakak? Kak Susi biasa ingat ini. Kak Susi, izin Kak Susi. Praktekkan dulu Kak Susi. Kriteria pembelajaran efektif. Silakan Kak. Lupa Kak, lupa kriteria pembelajaran. Kak, open cam Kak. Iya, biar nampak muka kakak-kakak ini. Ya, silakan Kak. Bagaimana Kak gerakannya? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, yang kedua kakak-kakak, memaksimalkan aktivitas dan waktu. Gimana kakak? Memaksimalkan aktivitas dan waktu. Kemudian yang ketiga kakak-kakak, sesuaikan dengan pengalaman pribadi. Level pengalaman, maaf. Level pengalaman. Kemudian yang terakhir adalah berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, jadi itu adalah kriteria yang harus kita ingat ya kakak-kakak. Nah, jadi di dalam PJOK ini tidak hanya psikomotornya saja yang akan kita latih, tapi afektifnya, kemudian aspek kognitifnya itu juga harus kita tingkatkan. Baik, untuk P2 ya yang semalam baru kita lakukan gimit ya di ruang virtual terkait dengan apa kakak-kakak? Terkait dengan apa kakak-kakak? Kalau masih ingat? Terkait dengan ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian murid. Yang kedua adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga adalah isyarat atau cu dalam pembelajaran. Nah, itu yang kita pelajari kemarin ya kan kakak-kakak. Nah, pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk mendapatkan perhatian peserta didik, kita harus mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat agar pembelajaran itu berpengaruh dalam kepada siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian peserta didik. Yang kedua adalah mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat ya atau cu dalam pembelajaran yang berpengaruh dalam meningkatnya efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, itu yang kemarin ya kakak-kakak. Jadi itu harus kita ingat-ingat kakak-kakak. Baik, selanjutnya saya masuk di slide selanjutnya. Ya kakak-kakak. Nah, slide selanjutnya di sini. Oke. Masih agak berat ini kak. Jaringan saya parah kali hari ini. Oke, kita masuk di materi yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak, kakak. Nah, itu materi kita hari ini.
ya untuk di awal kegiatan. Baik, kita lanjut. Oke, kakak-kakak. Nah, di sini tugas kita adalah, ya kakak-kakak, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok, ya kakak-kakak. Tiap kelompok nanti diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nah, jadi inilah tugas di awal kita ya kakak-kakak dalam pertemuan sesi kali ini. Ya, berburu referensi, kita akan bermain di board ya kakak-kakak, di ruang kerja kelompok. Nah, nanti saya akan share dulu linknya, ya nanti saya bagi bentar lagi. Oke. Oke kakak-kakak. Kak, jangan pisahkan aku dengan susu ya, Kak. Oke. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Sabar ya, Kak. Untuk buka ini. Jaringan saya agak lelet hari ini. Oke, Kak. Itu sudah saya bagi linknya, link LK-nya untuk tempat kakak bekerja. Dan sekarang saya akan membagi kelompoknya. Gini ya, Kak. Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Durasi waktunya itu untuk mengerjakan di ruang kerja kelompok itu 40 menit. Nanti untuk mempresentasikannya 35 menit. 3 kelompok, timernya 40 menit. Oke, jadi 3 kelompok. Oke, siap Pak Riko. Oke ya, sudah Kak, saya buat ya. Siap-siap kakak-kakak, masuk di ruang kerja kelompoknya. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, silakan masuk di ruang yang sudah saya buat. Silakan kakak-kakak masuk yang lain. Ayo Kak Yohana, tolong Kak Yohana berpartisipasi Kak Yohana.
masuk di grupnya. Kak Riki, silakan Kak Riki. Silakan Kak Yohana, tolong Kak Yohana, izin Kak Yohana untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kita. Tinggal Kak Yohana yang belum masuk nih. Kakak-kakak yang lain sudah masuk. Ayo kakak-kakak.
Oke kakak-kakak sekalian, waktu kita di ruang bor sudah selesai dan sekarang waktunya kita untuk melakukan presentasi terkait dengan hasil ya diskusi kakak-kakak kepada teman-teman kakak, rekan-rekan kakak yang kakak tuangkan di lembar kerja yang sudah saya share linknya di kolom chat. Nah, untuk yang maju pertama saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Kepada kakak dari kelompok 1 saya persilahkan dengan segala hormat, dan kepada kawan-kawan yang lain atau kakak-kakak yang lain tolong tanggapi dan beri masukan kepada hasil dari diskusi kelompok yang menyajikan. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Ayo Susi. Oke, terima kasih kakak fasilitator. Izin abang senior. Ya, silakan kakak. Udah, nampak kak? Oke. Jelas. Cukup jelas. Silakan Kak Susi. Baik, nanti bantu ya Bang Niko. Siap. Oke, kami dari kelompok 1, Kak Niko, Kak Riki, dan saya akan mempresentasikan berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, memberikan tepukan tangan untuk memulai pelajaran, khususnya di kelas rendah. Itu yang saya alami. Selanjutnya, menggunakan gerak dan lagu di dalam pemanasan. Selanjutnya, memberikan pujian kepada peserta didik apabila dia bisa melakukan atau proses pembelajarannya diikuti dengan baik. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, biasanya di sini kan lingkungan ini terkait dengan lapangan. Yang pertama, mengatur posisi peserta didik agar tidak menghadap matahari. Jadi kita mengalah sebagai guru, kita yang menghadap matahari, atau anak-anak bisa kita bawa ke bawah pohon. Misalnya di sekolah saya tuh ada pohon besar 2 pohon, jadi saya sering bawa anak-anak itu di bawah pohon. Yang ketiga, mengajak peserta didik jalan santai ke area lingkungan sekolah, karena biasanya kami setiap hari Jumat atau hari Sabtu kami sering melakukan kegiatan jalan santai bersama guru-guru di sekolah. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menambahkan volume suara dengan lantang atau tegas. Bukan marah ya Bapak Ibu, lantang bukan berarti marah. Selanjutnya, membentuk lingkaran agar semua siswa dapat melihat atau terlihat oleh guru, dan suara kita itu juga bisa didengar dengan maksimal. Selanjutnya, ruang gerak agak dipersempit dengan cara gini tadi, membentuk lingkaran. Nah, yang D, menggunakan waktu yang efisien. Maksudnya di sini, yang pertama membuat modul ajar. Karena kalau kita tidak membuat modul ajar, mungkin waktunya itu banyak termakan ya kan, karena kan kita nggak punya perencanaan pembelajaran. Yang kedua, merencanakan waktu yang efisien. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak panjang. Mungkin nanti akan dibantu sama Kak Niko apa ini menggunakan kata-kata yang panjang. Baik, yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kami ambil 2 keterampilan gerak. Yang pertama, kebugaran jasmani. Yang kedua, gerakan lokomotor dan lokomotor non-lokomotor.
Ini kebugaran jasmani biasanya di kelas tinggi, ini lokomotor dan non lokomotor biasanya di kelas 1, 2, dan 3. Karena kami Bang Niko kan ngajar di kelas tinggi, jadi saya ngambil di sini gerak lokomotor. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama materi kelincahan. Contohnya itu apa? Sirkuit training, nanti akan dijelaskan. Yang kedua materi kekuatan atau permainan. Nah, dari gerakan lokomotor dan non-lokomotornya sendiri, lokomotor berpindah tempat itu saya ambil lari jarak pendek. Non-lokomotornya itu gerakan di tempat, contohnya itu push up, sit up gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu bisa dikerjakan di kelas 3, karena kelas 1 dan 2 belum mampu untuk melakukan sit up dan push up. Yang ketiga itu ada isyarat atau cue pembelajaran. Ini kemarin saya dan Kak Riko nih timnya ya kan. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan di sini kebugaran jasmani, kemudian yang kedua ada permainan bola voli. Nah, di dalam kebugaran jasmani ini isyaratnya itu biasanya peluit atau hitungan. Nah, peluit sama hitungan ini memang identik dengan guru olahraga ya kan Bapak Ibu. Karena kita pemanasan aja itu menghitung 1, 2 sampai 8 gitu contohnya. Nah, yang kedua dalam permainan bola voli ini isyaratnya yaitu meluruskan siku, lututnya ditekuk, dan yang ketiga pandangan ke arah bola. Mungkin ini nanti akan ditambahkan atau ditanggapi oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya Kakak Fasil. Baik, terima kasih kepada Kak Susi yang telah mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan materi kita. Nah, di sini saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak dari kelompok lain yang ingin menanggapi ataupun memberi masukan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya persilakan kepada kakak-kakak untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Silakan Kak. Dari kelompok 2. Silakan Kak. Ayo kakak-kakak kelompok 2, silakan. Kak Ya. Didi, Kak Febrina, silakan. Iya, saya dulu ya Kak ya. Ya, silakan. Ya, yang ditampilkan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas gitu kan. Cuman ada beberapa masukan, satu masukan aja sih, bukan beberapa. Masukannya itu mungkin di bagian yang B atau yang enggak, yang C, coba ke bawah lagi Kak. Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kalau masukan saya, ini masukan saya ya. Kalau Ya, mau diterima-terima, kalau enggak juga ya enggak masalah gitu ya kan. Iya, kan itu sama. Iya Kak. Ruang gerak dipersempit mungkin kalau sepengalaman kita, kalau misalnya anak-anak pun, tadi kan buat lingkaran Kakak bilang kan, kalau anak-anak pun terlalu dekat, jatuhnya mereka cerita jadinya. Kalau menurut saya gitu ya kan, jadinya bukan jadi kita didengarnya, bukan terfokus ke kita jadinya. Ya kalau misalnya langkah bagusnya tetap aja kita harus memberikan jarak, kayak rentangan tangan gitu. Karena kan tadi di pertama udah Kakak bilang menambahkan volume suara dengan lantang dan tegas. Jadi mungkin ruang gerak dipersempit bagi saya tidak dipersempit sih, namun buat lingkaran saja bisa, namun lingkarannya lingkaran yang besar, jadi kan agak ada jarak antara peserta didik satu dengan yang sebelahnya. Itu sih menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanggapan Kak Febrina terhadap kelompok 1 yang mungkin itu bisa menjadi bahan referensi ke depannya dan juga bisa ditambahkan ya kakak-kakak untuk di lembar kerja kita, karena nanti lembar kerja ini nanti kakak kirim ya di grup ya Kak, hasil lembar kerja diskusi kakak ini nanti kakak kirim ke grup. Oke. Baik, dari kelompok 3 Kak Riko, Kak Yohana, izin boleh berikan tanggapan. Ya Kak Peggy. Ya, terima kasih. Silahkan Kak Riko. Ya Kak Peggy, kelompok 3 kayaknya ini menanggapi aja cuman biasa ini. Kalau presentasi nggak bisa karena nggak ada teman diskusi tadi. Nggak ada yang masuk. Ya. Kak Yohana, ya. Jadi Kak Peggy, saya mau menanggapi. Ya, jadi yang pertama
eh, penyampaian dari kelompok 1 sudah sangat baik, dan inilah ya membuktikan bahwasannya kenapa Kak Nicholas ini nggak mau pisah sama Susi kalau dia berdiskusi. Iya. Janganlah gitu, Kak. karena kalau sama Susi semua beres gitu lah kira-kira. Iya. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik sudah sangat bagus apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 ya. Jadi tadi katanya membuat kesepakatan kelas ya, ini yang jarang kita lakukan ya kalau guru olahraga. Ya. Jadi yang jarang kita lakukan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka kita memang sudah dituntut gitu. Jadi kesepakatan kelas ini hanya berlaku untuk kita, guru mapel dan peserta didik, dan pada saat proses pembelajaran hari itu gitu. Dan kesepakatan yang kita lakukan ini nggak berlaku lagi untuk hari-hari dan mata pelajaran berikutnya. Nah, jadi inilah salah satu cara untuk ya mendapatkan perhatian dari siswa yang menurut saya ini sangat baik dan sangat luar biasa gitu. Karena kenapa gitu? Karena dalam membuat kesepakatan kelas semua peserta didik dan guru itu ikut ya kan? Ya. Nah, kita sama-sama menyepakati gitu. Ini yang membuat peserta didik ini merasa dia dihargai, dia merasa ada dalam suasana proses pembelajaran itu gitu. Jadi ya dengan adanya seperti itu mungkin dia yang tadinya nggak semangat jadi semangat gitu, karena kan kesepakatan itu dibuat bersama gitu. Nah, jadi kemudian yang bagian B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ya. Yang bagian 1 ini mengatur posisi peserta didik agar tidak menghadap matahari. Ini sebagai guru olahraga ini wajib. Jangan nanti kita malu dilihat oleh orang kita menghadap timur dan menghadap barat gitu. Nah, ini yang dalam kurung ini pun saya sebenarnya nggak setuju. Gurunya pun kalau bisa jangan menghadap matahari. Nah, kan lapangan itu bisa kita manfaatkan jangan menghadap timur dan barat. Nah, lebih bagus matahari itu berada di samping wajah kita. Nah, jadi ya yang kitanya yang menghadap matahari pun saya rasa saya tidak kurang setuju lah seperti itu. Karena ya kita tahu apa resikonya kan kalau menghadap matahari. Nah, lebih bagus kita menyampingkan matahari. Jangan tidur kalau bisa ke utara dan selatan menghadapnya gitu seperti itu. Coba naik Sus. Ya langsung memang aku sekali lagi kelompok sama Susi aja lah ya kira-kira ya. Nggak diterima Bang, nggak diterima. Nah, Kemudian teman Kak Riko belum masuk satu lagi. Iya, dan ini yang paling penting ya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat ini. Nah, ini sering terjadi di kelas gitu ya. Kalau kita misalkan sudah memberikan materi dan sedikit agak panjang, anak-anak pasti bosan. Nah, Dan pasti mereka berulah gitu kan. Mereka pasti berulah. Nah, ini salah satu cara ya, tanpa menegur anak itu, tapi kita sambil memberikan materi dan kita tambah volume suara dalam memberikan materi itu, ya dengan sendirinya anak-anak kembali lagi konsentrasinya gitu. Nah, jadi enggak pun kita bentak dia. Nah, nanti kalau kita misalkan kita fokuskan ke satu orang misalkan si Anu gitu ya, Susi gitulah misalkan, dengarkan kemari. Nah, itu kan bisa membuat dia rasa hatinya sakit gitu kan, merasa terkucilkan dia. Tapi kalau misalkan kita besarkan saja volume suara kita dengan materi yang kita berikan, dia kembali konsentrasi gitulah kira-kira. Nah, jadi ya saya rasa udahlah nanti panjang kali aku ngomongnya kan. Udah bagus oke, yang dibuat baik. orang ini. Terima kasih Ya. kepada Kak Riko yang telah memaparkan ya pendapatnya, memberikan masukan. Makasih ya Sus. Luar biasa. Oke, kakak-kakak untuk di kelompok 1 yang luar biasa memberikan penyajian yang baik. Ya, langsung saja kita masuk nih di kelompok. Bang Riko bisa ya, Bang Riko memberikan tanggapan terkait dengan slide. Kan tadi udah nampak slide-nya kan, Bang?
slide-nya, udah. Nah, abang langsung pemaparan aja Kang. Nggak apa-apa itu Paparan Bang. dari Nah, kelompok 3. iya, aman. Nggak ada kami diskusikan, nggak ada kami kerjai. Makanya kelompok 3 kalau bisa ini aja, Memberikan tanggapan aja. berikan tanggapan aja. Ya Kak, Ya. ya. Oke, baiklah. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Kita lanjut untuk di kelompok 2. Ya, silakan kepada kelompok 2 Kak Febrina dan Kak Didi ya untuk melakukan paparan hasil diskusinya. Pada Kak Febrina dan Kak Didi saya persilakan dengan segala hormat. Ayo Kak Febrina. Kenapa Kak? Oke Kak, lanjut. Mantap. Oke. Bentar, Kak. Iya. Bentar Kak. Bentar ya Kak ya. Baterai laptop habis Kak, bentar. Ya, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 2 ada saya dan juga Kak Didi. Di mana di sini yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Itu yang pertama kami buat komunikasi secara verbal kepada peserta didik. Contohnya pada materi aba-aba start lari jarak pendek, bersedia, siap, ya. Kemudian ada juga komunikasi nonverbal kepada peserta didik. Contohnya menghidupkan pulik untuk mengumpulkan peserta didik, memulai dan menghentikan aktivitas. Yang B ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Bisa dilakukan dengan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Ya, tentu saja suasana belajar itu lingkungan yang bersih ya. Kemudian yang kedua itu memodifikasi sarana dan prasarana dalam praktik olahraga. Nah, contohnya tadi adalah pada saat kita mau melakukan lari jarak pendek, mungkin sarana dan prasarana kita tidak memadai, maka kita harus memodifikasinya gitu. Kemudian yang ke-C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yang pertama mengkondisikan barisan sehingga siswa dapat mendengar dan melihat kita saat menyajikan materi. Yang kedua, menanyakan kembali apa yang sudah disampaikan kepada peserta didik. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, memberikan penjelasan materi yang singkat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, membuat kelompok untuk melakukan kegiatan lari agar waktu lebih efisien. Kemudian di sini yang kedua ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kami pilih pertama itu adalah lari sprint. Urutan pengajaran yang dilakukan, melatih peserta didik dengan berjalan jinjit. Kemudian yang kedua, berlari sekencang-kencangnya menggunakan ujung kaki. Kemudian yang kedua, passing bawah bola voli. Bisa dilakukan dengan gerakan tanpa bola. Dan yang kedua, gerakan menggunakan bola. Isyarat atau cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola basket, dribble bola basket. Isyarat cue yang bisa digunakan, bola didorong bukan dipukul. Kemudian permainan bulu tangkis atau pukulan, ini biasanya kalau pukulan ada forehand, backhand, kita ingatkan anak-anak untuk forehand itu bagaimana gerakannya, backhand itu bagaimana gerakannya, itu bisa menjadi isyarat atau cue. Itu dari kami Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan atau memaparkan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, kepada kelompok 1 boleh memberikan tanggapan hasil dari diskusi ataupun paparan yang dilakukan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 1, saya persilakan untuk melakukan tanggapan ataupun masukan.
Silakan kakak-kakak. Kelompok 1 silakan. Ayo kakak-kakak, Kak Susi, Kak Niko, Kak Pio. Silakan Kak, melakukan tanggapan, memberikan tanggapan. Ayo Kak. Kak Niko, Kak Susi. Udah setuju Masa mungkin nggak ada? Kak. Ada tuh Kak Niko tuh Oke, nggak bisa silakan. memberi tanggapan Kak. Soalnya jarang kami lakukan di SD untuk bola voli Kak. Jadi biasanya seperti apa Kak? Paling hanya cuma passing-passing aja Kak kalau di bola voli Kak. Ya, nggak bisa nih dikasih tanggapan ini kakak-kakaknya apakah sudah setuju ataupun masih ada yang mengganjal di pikiran kakak terkait dengan Kalau nah, kalau dari saya sangat setuju sekali untuk kelompok 2. Semangat. oke. Baik Kak Febrina, Semangat kalian Niko. kayaknya untuk di kelompok 1 tidak ada yang memberikan tanggapan. Kak Susi, izin Kak Susi, ada memberi tanggapan Kak Susi? Iya, Kak Susi kayaknya lagi diam. Oke, silakan Kak Susinya. Berikan Enggak, tanggapan. Kak, lanjut aja. Lanjut ya. Oke, baik. Untuk kelompok 3 silakan. Kak Riko izin Apa tuh? berikan tanggapan Kak Tanggapan Riko Kak Peggy? terkait ya tanggapan Kakak. Silakan Kak. Mana tadi share screen-nya? Oke, Izin Kak Febrina, Kak share screen Febrina. lagi Kak Febrina. Kayaknya keluar Kak Febrina tuh. Jaringan tadi agak susah Keluar ya memang. jaringan ya. Memang jaringan hari ini memang agak luar biasa. Iya. Oke, Kak Didi bisa? Iya. Nggak ada. Tinggal sama Kak Didi. Cuman gini, tadi kan yang ibaratnya terganjal di hatiku lah misalkan kan. Mungkin nanti Susi bisa bantu jawab ya kan. Semalam itu kan clue-nya itu kan bisa dari verbal dan non verbal. Ya. Nah, jadi kan pada saat pembelajaran bulu tangkis tadi di kelompok 2 ya apa namanya mengajarkan backhand dan forehand ya Cara verbal. ya berarti berkata-kata berarti secara verbal berarti ya Ya, verbal. pada saat yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi gitu ya. Jadi maksudku tadi untuk non verbalnya kira-kira apa ya gerakan yang bisa dilakukan gitu. Aku kok jadi bertanya ya? Boleh Kak Didi. Silakan Kak Didi. Mungkin kalau Ya, silakan Kak. mungkin kalau salah satu isyarat atau cue yang non verbal bisa dengan tepuk tangan itu tadi kan. Jadi kalau nggak salah udah ada juga kayaknya tadi Kak Susi menyampaikan ada juga tadi ya yang Kak Didi ya. tadi. Bisa dengan tepuk tangan gitu. Oh. Iya. Oke. Oh, ya udah bagus berarti. Oke, ataupun juga bisa dalam bentuk gimana ya? Gerakan ya, Kak? Gerakan bisa juga ya. Ya. Bagaimana gerakan memukul, mungkin diangkat tangannya ataupun pukulan forehand, angkat tangan atau pukulan cara backhand, pegangan gitu ya, cara pegangan, ayunannya, follow throw-nya gitu ya. Ya, seperti itu Kak. Terima kasih kepada Kak Riko. Oke. Mungkin terlalu jam 4 ini Puras ini. Ya, sudah jam 4, makanya itu kita langsung. Ya, karena saya lihat jaringan pun juga kurang bagus ya Kak hari ini. Langsung saja kita masuk ke slide. Set dulu. Nampak Kak? Belum ya?
Belum, Kak. Belum ya. Ya memang jaringannya memang agak kacau nih. Dia belum bisa masuk nih. Oke. Belum nampak juga. Bentar ya, Kak. Oke, kita lanjut di berbagi referensi penyajian tugas gerak. Tadi kita sudah lakukan ya dengan cara berdiskusi ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pesan kunci dari modul kita pada hari ini, yaitu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CU, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu pesan kunci pada hari ini ya kakak-kakak. Jadi peserta mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengisyaratkan, mengkomunikasikan isyarat, itu adalah pesan kunci kita pada pertemuan kita kali ini. Jadi itu yang perlu diingat. Kita mengerjakan LK dan di situ juga contohnya tadi mendapatkan perhatian, bagaimana caranya, kemudian mengembangkan konten ya dari yang bertahap ya kita lakukan dari pada intinya ya kakak-kakak. Di sini kita harus membuat gerakan ya, membuat gerakan dari materi yang sudah kita rancang dan kita kembangkan sehingga ya kakak-kakak di sini kita buat seperti ada perubahan pada peserta didik. Seperti itu ya kakak-kakak di dalam kegiatan pembelajaran yang kita bawakan. Oke, nah dimasuk di kegiatan kita yang ketiga terkait dengan refleksi. Nah, saya minta kepada kakak-kakak untuk melakukan refleksi ya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, kepada kakak-kakak untuk melakukan open cam dan open mic ya. Kita mulai ya kakak-kakak. Untuk yang pertama Kak Susi, izin Kak Susi. Izin Kak yang senior dulu. Ayo Kak, ini refleksi terakhir kegiatan kita, habis itu penutup. Oke, silakan Kak Susi. Ya, Kak Susi soalnya tadi luar biasa menyampaikan apa paparannya. Ya Kak, silakan Kak Susi. Belum Kak, belum. Yang lain dulu Kak, minta tolong. Di mana ini Kak? Oke, silakan kepada Kak Didi lah dulu. Izin Kak Didi. Untuk kegiatan refleksi kita tadi, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penjajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Ya, baik Kak Begi. Jadi refleksi yang saya lakukan setelah kita tadi sudah membahas tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Ada berapa item tadi itu ya? 3 ya. 3. Secara umum mungkin ini sudah kita lakukan di lapangan. Cuman mungkin kita aja yang tidak menyadari atau tidak kayak belum tahu, mungkin karena kita belum, inilah fungsinya kita sekarang melakukan kegiatan PKG ini. Ya. Jadi rupanya apa yang kita lakukan selama ini itu rupanya merupakan referensi inspiratif penyajian tugas gerak.
dan tadi mendapatkan perhatian peserta didik. Ya selama ini kan pasti kita melakukan itu sudah. Misalkan kita praktek di lapangan, kita membariskan siswa itu supaya kita dapat perhatian penuh dari murid, maka barisannya mungkin polanya bersab, bukan berbanjar. Kalau berbanjar manjang ke belakang, berarti yang di belakang nanti tidak akan bisa melihat kita dan mendengar suara kita. Nah, itu sudah kita lakukan, cuman mungkin kita tidak menyadarinya bahwasanya itu salah satu syarat penyajian materi yang baik, kan, penyajian tugas gerak. Nah itu, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah di sini kita pasti juga pada saat melakukan pembelajaran tidak mungkin juga kita di awal langsung memberikan organisasi penugasan kepada siswa, contohnya gerak yang mulai dari yang sedang langsung ke sulit gitu kan. Pasti bertahap, kita dari yang mudah dulu, baru dari mudah ke sedang. Kalau siswa sudah menguasai, baru kita lanjutkan lagi dari yang sedang ke tingkat yang lebih sulit lagi. Kemudian macam isyarat. Nah ini kalau guru olahraga kemana-mana, peluit udah selalu berada di leher kan. Kita nggak ngerti bahwasanya itu isyarat pembelajaran gitu. Bahkan ya guru mata pelajaran yang lain enaklah guru olahraga kemana-mana buat peluit, murid udah nurut aja. Hidupkan peluit, muridnya sudah paham, udah ngerti apa yang harus dilakukan. Ya jadi itulah kira-kira Kak Peggy yang jadi refleksi saya. Bahwasanya apa yang sudah saya lakukan itu mungkin saya pribadi sekarang sudah setidaknya ada tambahan ilmu lah. Bahwasanya yang sudah dilakukan selama ini itu rupanya penyajian tugas atau referensi inspiratif dalam pembelajaran. Saya kira itu Kak Peggy. Oke, baik. Terima kasih Kak Didi yang memberikan tanggapan atau refleksi yang luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari kegiatan PKG ini ya untuk merubah ya paradigma pembelajaran PJOK yang menjadi pembelajaran yang menyenangkan, reflektif ya, itu bagi peserta didik. Oke, selanjutnya Kak Susi. Tadi udah senior, sekarang Kak Susi. Silakan Kak Susi. Wah, kena juga. Oke, Iya. terima kasih Kak Peggy. Ya. Oke, ini udah di open cam. Di sekolah ini Kak. Oke, sama saya masih di sekolah juga ini Kak. Ya. Baik, yang saya dapatkan hari ini mungkin kebiasaan yang saya lakukan tadi saya tuangkan di sini ya kan Kak. Di apa tadi ini? Di di menahapkan tunggu. Di poin mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, kebiasaan yang saya lakukan itu seperti yang saya tuangkan di situ tadi, yang Kak Riko bilang, jangan takut sama matahari, namanya guru olahraga. Nah, saya itu kan sering diprotes nih, bukan diprotes sih sebenarnya, sama guru-guru sini. Anak-anak tuh panas, jangan terlalu dipanas-panasin kali. Nah, gitu. Jadi saya kayak inisiatif, ayolah kita ke bawah pohon nih, gitu kan. Biar supaya apa? Jadi pembelajaran saya tuh nggak bolak-balik di protes gitu ya kan. Tapi di sini kan kita harus jadi guru olahraga yang profesional dengan jangan takut matahari. Jadi kalau seandainya dalam lingkungan tadi, aspek lingkungan mungkin kita ya harus menyampingkan matahari gitu kan Kak. Mungkin itu yang akan saya ubah. Terus dari ini tadi, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Saya buat di sini tadi membentuk lingkaran. Nah, atau mempersempit ruang gerak. Artinya bukan berarti saya di sini mempersempit ruang gerak anak-anak itu dalam melakukan suatu kegiatan gitu, enggak. Tapi mungkin dalam waktu saya menjelaskan gitu kan. Karena kalau kita di lapangan itu ada waktunya kita menjelaskan dulu baru kita melakukan kegiatan atau melakukan praktek gerak gitu kan Kak. Jadi waktu saat kita mau menyampaikan atau mau menjelaskan itu saya rasa itu yang saya lakukan, mempersempit ruang gerak anak-anak gitu. Artinya bukan mempersempit ruang gerak anak untuk melakukan kegiatan, tapi pada saat kita menjelaskan gitu Kak. Mungkin itu yang saya dapat atau yang bakalan saya rubah gitu Kak. Baik, sekian dari saya Kak Pasil. Tangan dulu buat Kak
Susi. Oke, selanjutnya Kak Niko. Silakan Kak Nikolas. Kak Niko, silakan tanggapan untuk refleksi kita pada hari ini sebelum kita tutup kegiatan kita. Silakan Kak. Kak Niko. Ya Kak. Ya, berikan refleksi Kakak terkait dengan materi kita atau modul kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama, bukannya saya membela si Susi Kak ya, Ya, tapi memang keadaan lingkungan ataupun apa namanya sih dibilang keadaan sekolah atau lapangan kita yang nggak memadai sebenarnya kalau membuat lingkarannya seperti itu Kak. ya, Apalagi macam sekolah saya yang di pinggir jalan. ya, Terus yang kedua itu dapat sedikit pembelajaran dari bola voli yang disampaikan sama Kak Pinta sama Kak Didi tadi itu. ya. Mungkin kayak gitu aja kurasa Kak. Oke, terima kasih ya. Jadi ada pengetahuan Biar cepat yang selesai kita Kak. oke. Baik Kakak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya Kak Febrina, izin Kak Febrina berikan tanggapan Kakak terkait dengan refleksi kita pada pertemuan hari ini. Silakan Kak Febrina. Ya, Open cam, Kak. ini refleksi berarti yang udah kita Lakukan. aduh. Iya. Di sini refleksi berarti yang kita dapat untuk hari ini ya kan Kak, apa yang menarik dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK gitu ya kan. Jadi menurut saya semuanya menarik Kak, apalagi dari yang semalam itu juga udah membahas tentang tentang pembelajaran di kelas itu yang menarik perhatian siswa bagaimana. Namun hari ini kita perdalam lagi gitu kan Kak. Ibaratnya kita sudah melakukan praktek. Nah, jadi untuk membuat peserta didik berpusat, bukan berpusat, jadi peserta didik bisa lebih mendengarkan kita, melihat kita, lebih fokuslah terhadap kita sebagai gurunya gitu kan. Nah, jadi di situ banyak sekali cara-cara yang sudah didapat untuk hari ini gitu kan, yang bisa kita tuangkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa juga yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran PJOK yang kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi di sini saya rasa inilah hal yang baru juga untuk saya gitu pribadi gitu kan. Kata-kata cu juga itu kata-kata yang baru bagi saya. Cu itu artinya isyarat gitu ya kan. Jadi peserta didik berarti yang selama ini kita lakukan itu namanya isyarat gitu. Meskipun kita tahu kita pernah melakukan isyarat kepada peserta didik. Nah, ini manfaatnya besar sekali gitu kan. Jadi lebih paham, lebih mengerti. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Febrina yang telah memberikan tanggapan ataupun pendapatnya terkait dengan refleksi kita pada pertemuan kita pada hari ini.
Ya, untuk selanjutnya terakhir kepada Kak Riko, izin Kak Riko memberikan tanggapan Kakak. Silakan Kak. Ya, Pak Ya, Peggy. silakan Kak, berikan tanggapan Kakak, ya, refleksi apakah ada informasi baru yang menarik bagi Informasi baru yang menarik pada pertemuan bagi kita. saya dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini adalah ya, saya lebih mendapatkan trik-trik baru gitulah kira-kira, trik-trik khusus, lebih kaya trik untuk membuat siswa itu bisa lebih fokus, kemudian lebih kaya, lebih mendapatkan ya trik-trik untuk bisa memberikan proses pembelajaran itu bisa lebih baik lagi lah kira-kira. Nah, walaupun selama ini sudah dilakukan, tetapi ya hari ini kita sudah tahu itu apa namanya, dan itu memang termasuk dalam ya proses penyajian tugas gerak, dan kita lebih diperkayakan lagi dengan trik-trik yang lebih baik lagi gitu kira-kira. Itulah informasi baru yang saya dapat. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Riko yang telah memberikan refleksi dan tanpa terasa di penghujung kegiatan kita pada sesi kali ini, ya. Satu ya, bahwasanya yang perlu kita pahami yang sudah saya sampaikan di pesan kunci tadi, bahwasanya ya kakak-kakak ya, ini kita harus upgrade ya, harus mencari sebanyak-banyaknya referensi atau memperkaya referensi kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat seperti yang sudah kakak-kakak diskusikan ya, kakak paparkan. Nah, itu agar untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti yang mana kita ketahui bahwa di sini di kegiatan PKG kita ini itu untuk merubah paradigma pembelajaran PJOK yang untuk menjadi lebih menarik, ya kan, menyenangkan, reflektif dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan dari kegiatan kita ini. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya ya kakak-kakak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan seperti biasa ya kakak-kakak, untuk sesi berdoa ya kepada kakak-kakak. Nah, di sini juga pada sesi akhir ini peserta nanti kakak-kakak saling berbagi ya kak, dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas kakak-kakak. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih kakak-kakak, masih semangat dalam mengikuti kegiatan kita ya. Ya walaupun ini belum maksimal pesertanya, tapi saya mengapresiasi kakak-kakak sekalian untuk hadir ya pada sore hari ini ataupun siang hari ini. Baik kakak-kakak, untuk menutup kegiatan izinkan ya untuk Kak Riko membawakan doa untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Kak Riko. Ya baik, terima kasih Kak Fasil, terima kasih teman-teman semua. Untuk menutup kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya ya kakak-kakak.